Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Tahukah Anda, anak remaja yang sering memberontak sebenarnya hanyalah hasil dari satu fase psikologis krusial yang terlewat saat mereka masih balita. Seringkali kita memandang perilaku membangkang, sulit diatur, atau sikap apatis pada usia belasan sebagai tanda kenakalan murni atau pengaruh buruk lingkungan. Namun, mari kita tarik napas sejenak dan melihat lebih dalam melalui kacamata neuroscience. Bukankah menyedihkan jika kita terus menghukum mereka untuk sebuah pondasi emosional yang sebenarnya belum selesai dibangun? Selamat datang di episode kali ini, di mana kita akan membongkar rahasia di balik usia 0 hingga 7 tahun. Setiap kali kita menghadapi pintu yang dibanting, teriakan penolakan, atau keheningan dingin dari anak remaja kita, hati kita hancur. Kita bertanya-tanya, di mana letak kesalahan kita? Apakah kita kurang tegas, atau justru terlalu keras? Ilmu neuroscience memberikan jawaban yang sangat melegakan sekaligus menampar. Perilaku meledak-ledak di masa remaja seringkali bukanlah tentang masa kini, melainkan tentang jejak masa lalu. Jejak dari sebuah masa keemasan pembentukan otak yang mungkin tidak sengaja kita lewatkan saat sibuk bertahan hidup dan membesarkan mereka. Mari kita masuk ke dalam ruang kendali pikiran manusia. Pada usia 0 hingga 7 tahun, otak anak berada dalam gelombang theta. Ini adalah fase di mana otak bertindak layaknya spons raksasa yang menyerap segala hal tanpa penyaring. Mereka belum memiliki kapasitas logika yang matang. Di masa inilah peta jalan emosional mereka digambar. Cara Anda merespon tangisan mereka, cara Anda menenangkan ketakutan mereka. Semuanya direkam dalam bentuk jalur saraf permanen. Peta inilah yang kelak mereka gunakan untuk menavigasi badai hormon di usia remaja. Dalam bahasa neuroscience yang sederhana, kita memiliki amigdala sebagai pusat alarm emosi dan korteks prefrontal sebagai pusat logika dan kendali diri. Saat lahir, amigdala anak sudah menyala terang, siap mendeteksi bahaya dan ketidaknyamanan. Namun, korteks prefrontal mereka masih dalam tahap konstruksi awal. Siapa yang menjadi korteks prefrontal pengganti mereka di usia balita? Jawabannya adalah Anda, orang tuanya. Tugas kitalah yang meminjamkan ketenangan dan logika saat emosi mereka meledak, agar jaringan penghubung antara kedua bagian otak ini terbentuk sempurna. Sayangnya, seringkali kita salah melangkah. Saat anak balita tantrum, menangis berguling-guling karena hal sepele, kita meresponsnya dengan amarah, ancaman, atau pengabaian. Kita mungkin menyuruh mereka diam secara paksa. Alih-alih membantu otak mereka membangun jembatan regulasi emosi, kita justru mengajarkan bahwa emosi negatif adalah sesuatu yang berbahaya dan harus ditekan. Otak mereka mencatat bahwa saat mereka merasa tidak nyaman, dunia luar tidak memberikan rasa aman. Jembatan antara amigdala dan korteks prefrontal itu pun gagal dibangun dengan kokoh. Kegagalan pembentukan jembatan syaraf inilah yang kita sebut sebagai utang pengasuhan. Dan utang ini, sadar atau tidak, akan ditagih secara penuh saat mereka memasuki usia remaja. Mengapa? Karena pada masa remaja, otak kembali mengalami perombakan besar-besaran. Amigdala kembali reaktif akibat lonjakan hormon, sementara korteks prefrontal sedang diatur ulang. Jika pondasi regulasi emosi di usia 0 hingga 7 tahun rapuh, maka remaja akan kehilangan pijakan. Mereka menjadi reaktif, impulsif, dan tidak mampu menenangkan diri mereka sendiri. Bayangkan seorang remaja yang sedang marah. Di dalam kepalanya, badai emosi sedang berkecamuk hebat tanpa ada rem yang berfungsi. Mereka memberontak bukan karena mereka membenci Anda, melainkan karena sistem saraf mereka sedang kewalahan dan mereka tidak memiliki peralatan internal untuk mengelolanya. Mereka menggunakan perilaku agresif atau menarik diri sebagai mekanisme pertahanan.
Jadi, sebelum kita melabeli mereka sebagai anak bermasalah, kita perlu menyadari bahwa mereka hanyalah produk dari sistem saraf yang belum selesai diregulasi. Lalu, apakah semuanya sudah terlambat? Apakah kita harus hidup dalam penyesalan selamanya? Tarik nafas dalam-dalam, karena ilmu neuroscience membawa kabar baik yang luar biasa. Saat kita berhenti menyalahkan anak dan berhenti menghukum diri kita sendiri, pikiran kita menjadi jernih. Kita mulai bisa melihat masalah ini murni sebagai isu perkembangan syaraf, bukan kegagalan karakter. Pemahaman baru ini adalah cahaya terang yang akan menuntun kita keluar dari siklus konflik keluarga yang tiada henti. Otak manusia memiliki sebuah kemampuan ajaib yang disebut neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk terus berubah, membentuk jalur syaraf baru, dan memperbaiki jalur yang rusak sepanjang hayat. Ya, jembatan syaraf yang rapuh di masa balita itu masih bisa diperbaiki sekarang. Anda masih memiliki kesempatan untuk membayar hutang pengasuhan tersebut. Tentu, kini akan membutuhkan usaha yang ekstra dan pendekatan yang sama sekali berbeda. Tetapi harapan itu ada dan sangat nyata secara ilmiah. Langkah pertama untuk melunasi hutang pengasuhan ini adalah dengan mengubah pendekatan secara drastis. Tinggalkan pola pikir mengontrol perilaku dan beralihlah pada prinsip koneksi sebelum koreksi. Saat remaja Anda meledak, ingatlah bahwa amigdala mereka sedang membajak otak logika. Tidak ada gunanya menasehati atau memarahi seseorang yang sedang tenggelam dalam emosi. Yang mereka butuhkan pertama kali adalah rasa aman. Jadilah pelabuhan yang tenang bagi kapal mereka yang sedang terombang-ambing oleh badai emosi. Bagaimana cara menciptakan koneksi tersebut? Mulailah dengan mendengarkan tanpa menghakimi. Validasi perasaan mereka, betapapun tidak masuk akalnya hal itu bagi Anda. Validasi ini ibarat air dingin yang disiramkan ke atas amigdala yang sedang terbakar. Ketika mereka merasa didengar dan dipahami, sistem syaraf mereka perlahan akan menurun tingkat kewaspadaannya. Setelah emosi mereka mereda, barulah korteks bisa kembali menyala, dan saat itulah mereka siap menerima bimbingan serta logika dari Anda. Bantu mereka memberi nama pada emosi yang mereka rasakan. Seringkali, remaja bertingkah buruk karena mereka bingung dengan rasa sakit di dalam diri mereka. Dengan menjadi jangkar ketenangan dan mendiskusikan emosi secara terbuka, Anda sedang membantu otak mereka menyambung kembali kabel-kabel saraf yang dulu terputus di usia 0 hingga 7 tahun. Anda sedang mencontohkan bagaimana orang dewasa yang matang mengelola perasaannya, memberikan cetak biru baru bagi sistem saraf mereka. Mari bersikap realistis. Proses ini tidak akan terjadi dalam semalam. Membangun jalur saraf baru ibarat menanam sebuah pohon di tanah yang gersang. Butuh waktu, konsistensi, dan kesabaran yang luar biasa. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa gagal, dan remaja Anda kembali pada pola lama. Jangan menyerah. Kesabaran Anda adalah kunci dari neuroplastisitas ini. Penurunan ego kita sebagai orang tua adalah pupuk yang akan menumbuhkan kecerdasan emosional mereka yang sempat tertunda. Ketika jembatan syaraf itu perlahan mulai kokoh, Anda akan melihat transformasi yang menakjubkan. Remaja yang tadinya meledak-ledak akan mulai mampu mengekspresikan kekecewaannya dengan kata-kata. Hubungan yang tadinya penuh ketegangan akan berangsur berubah menjadi kemitraan yang saling menghormati. Anda tidak hanya sedang memperbaiki masa lalu, tetapi Anda sedang membekali mereka dengan keterampilan manajemen konflik yang akan menyelamatkan pernikahan, karir, dan seluruh kehidupan dewasa mereka di masa depan. Jadi, berhentilah menyalahkan diri sendiri atas apa yang terlewat di usia 0 hingga 7 tahun. Berhentilah pula menyalahkan anak remaja Anda atas perilaku yang sebenarnya adalah teriakan minta tolong dari sistem syarafnya. Mulailah hari ini, detik ini juga, untuk menjadi ruang aman bagi mereka. Peluklah ketidaksempurnaan perjalanan ini. Karena pada akhirnya, cinta sejati dalam pengasuhan bukanlah tentang tidak pernah berbuat salah,
melainkan keberanian untuk terus memperbaiki diri. Terima kasih telah mendengarkan. Mari kita tumbuh bersama. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.